Di tengah banyak problem akut yang mendera bangsa ini, tiba-tiba mencuat isu jilbab. Yulitina Areva, Agamanya? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Ini gimana tentang cerita jilbab ini merasa terusik nggak tentang selama ini? Nggak terganggu sama sekali. Sebenarnya kan ini bukan nggak ada paksaan sama sekali. Itu juga udah terbiasa Tina pakai dari SMP. Jadi kalau misalnya diimani sih mungkin dosa, tapi kalau nggak diimani kayaknya udah menjadi penyesuaian aja sama teman-teman ke seragam. Dari sekolah ada penekanan untuk wajib pakai jilbab? Nggak ada. Menyesuaikan atribut aja. Tepatnya, isu ini tentang jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Isu ini menjadi isu nasional, mengalahkan isu-isu besar, terutama maraknya kasus korupsi yang semakin brutal. Salah satunya adalah korupsi triliunan dana bansos. Yang paling mutakhir adalah korupsi dana BPJS Ketenagakerjaan senilai 43 triliun rupiah. Juga isu banjir di Kalimantan Selatan akibat pengundulan hutan secara semena-mena. Selain isu kegagalan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang hingga saat ini tembus 1 juta kasus. Isu jilbab Padang mencuat saat ada orang tua salah satu siswi non-muslim yang keberatan putrinya dipaksa memakai jilbab di sekolahnya. Belakangan ini terungkap, siswa tersebut bernama Jenny Cahyani Hia. Ia merupakan salah satu siswi non-muslim di sekolah tersebut. Ia memang menolak mengenakan jilbab. Video adu argumen antara orang tua Jenny dan pihak sekolah tentang penggunaan kerudung atau jilbab pun viral di media sosial. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi, sekolah di Kota Padang memang ada aturan berpakaian muslim. Namun, aturan itu dikhususkan bagi murid yang beragama Islam. Dalam aturan itu, dijelaskan bagi siswi muslim wajib menggunakan jilbab. Namun, bagi siswi non-muslim, aturan itu tidak berlaku. Pakaian siswi non-muslim itu harus sopan sesuai dengan norma sopan santun jika tidak menggunakan jilbab. Habibul mengatakan, aturan wajib jilbab tetap dipertahankan karena memiliki nilai positif. Aturan bagi siswi yang muslim itu sudah diberitahu sejak pertama masuk sekolah. Orang tua murid juga memberikan tanda tangan persetujuan saat baru pertama kali mendaftar. Hal senada diungkapkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi. Secara keseluruhan, di SMK Negeri 2 Padang ada 46 anak siswi non-muslim, termasuk Ananda Jenny. Semuanya, kecuali Jenny, mengenakan kerudung seperti teman-temannya yang muslim, kata Rusmadi saat pertemuan dengan wartawan. Rusmadi lantas menegaskan pihak sekolah tak pernah melakukan paksaan apapun terkait pakaian seragam bagi non-muslim. Pernyataan Rusmadi tidak mengada-ngada. Ex-Wali Kota Padang Fauzi Bahar juga mengatakan aturan yang mewajibkan siswi di sekolah negeri berpakaian muslimah itu bukanlah hal yang baru. Fauzi mengatakan aturan itu dibuat justru untuk melindungi kaum perempuan. Di dalam Islam, lelaki muslim maupun wanita muslimah yang telah dewasa wajib menutup aurat. Kewajiban menutup aurat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran Surat Al-A'raf ayat ke-26. Menurut Imam Asy-Syaukani, jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan dalil atas kewajiban menutup aurat dalam setiap keadaan. Selain dalil Al-Quran, dalam As-Sunnah juga terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan kewajiban menutup aurat, baik atas laki-laki maupun perempuan. Khusus terkait muslimah, Rasulullah SAW antara lain bersabda, "Sungguh, seorang anak perempuan jika telah haid tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan." Hadis riwayat Abu Daud. Wanita muslimah wajib menutup aurat dengan mengenakan kerudung dan jilbab saat keluar rumah. Kewajiban memakai kerudung tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya,
Katakanlah kepada para wanita mukmin, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak pada dirinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada-dada mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Di dalam Islam, non-muslim yang hidup sebagai warga negara khilafah atau yang disebut ahlu dhimmah dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Begitu juga dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Mereka diperlakukan sesuai dengan agama mereka dalam batas yang diperbolehkan oleh syariah. Pada dasarnya, pakaian mereka dalam kehidupan umum adalah sama dengan perempuan muslim. Pakaian sesuai agama mereka hanyalah pengecualian. Ketentuan pakaian dalam kehidupan umum ini berlaku atas seluruh individu rakyat. Tidak dikecualikan untuk non-muslim, kecuali pakaian yang sesuai agama mereka. Selain itu, mereka wajib menutup aurat, tidak bertabarruj, dan wajib mengenakan jilbab dan kerudung. Fakta sejarah menyatakan bahwa sepanjang masa khilafah, para wanita baik muslimah maupun non-muslimah mengenakan jilbab. Sebagian kampung yang di situ ada muslimah dan non-muslimah, pakaian mereka tidak bisa dibedakan. Inilah hal yang bisa menunjukkan bahwa pakaian perempuan muslim maupun non-muslim dalam kehidupan umum diatur sesuai syariah. Wallahu a'lam.